Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memberikan materi tentang pendanaan dan sumber-sumber pendanaan koperasi dan UMKM. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Dominikus Fabian Daud, Nimakir 205, dan teman saya Michael Anandika Satria, Nimakir 204. Yang pertama, sumber pendanaan pengembangan koperasi. Ada dua cara. Yang pertama dari modal dari diri sendiri atau anggota, kemudian ada sumber pendanaan koperasi dari pinjaman lembaga. Yang pertama, modal dari sendiri atau anggota. Ada 4. Yang pertama, simpanan pokok, yakni sejumlah simpanan dari seseorang yang ingin menjadi anggota koperasi. Yang kedua, simpanan wajib, yaitu simpanan tertentu yang tidak harus sama antara koperasi dan wajib dibayar oleh anggota. Yang ketiga, dana cadangan, dana yang diperoleh dari penyisaan sisa hasil usaha. Yang keempat, dana hibah, ialah dana koperasi yang diperoleh dari hibah anggota maupun kementerian koperasi. Next, sumber pendanaan koperasi dari pinjaman lembaga. Ada 3. Yang pertama, pinjaman bank. Pinjaman pendanaan ini biasanya diajukan oleh permodalan nasional dan bank pemerintah seperti BRI, Mandiri, atau BNI. Kedua, koperasi lain. Koperasi bersinergi dengan koperasi lainnya yang sudah memiliki pendanaan yang lebih besar. Yang ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan. Untuk badan usaha koperasi mendapatkan prioritas yang bertujuan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat, khususnya usaha koperasi. Next, kemudian sumber pendanaan pengembangan UMKM. Ada 2 sumber dana bagi UMKM. Pertama, dari lembaga keuangan dan keuangan. Dari lembaga keuangan perbankan, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian lembaga keuangan non perbankan, lembaga yang menyalurkan dana bagi berbagai kegiatan usaha mikro dan kecil yang sumbernya berasal dari pemerintah swasta, BUMN, BUMD, dan pegadaian. Kemudian dukungan kebijakan pemerintah di bidang pendanaan koperasi dan UMKM. Yang pertama, kebijakan pemerintah di bidang pendanaan koperasi. Ada 4. Yang pertama, pembangunan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Yang kedua, pelaksana fungsi dan peran koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Yang ketiga, peningkatan koperasi didukung melalui pemberian kesempatan perusahaan yang luas, seluasnya di kegiatan sektor ekonomi, baik dalam negeri maupun luar, dan penciptaan iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh permodalan. Yang keempat, kerjasama antar koperasi dan antara koperasi lainnya, usaha negara ataupun swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi yang dijiwai semangat asas kewargaan, kebersamaan, kebersamaan usaha, dan kesetiakawanan. Kemudian dilanjutkan oleh Michael Madedika. Baik, selanjutnya terdapat pemerintah di pendanaan UMKM. Pertama di pendanaan, yang kedua usaha personal. Yang ketiga ada informasi usaha, yang keempat ada kemitraan, yang kelima ada perizinan usaha, yang keenam ada kesempatan berusaha, yang ketujuh ada promosi dagang, dan yang kedelapan ada dukungan kelembagaan. Next. Pertama, pendanaan. Dari aspek pendanaan, UU nomor 20 tahun 2008 ditujukan untuk yang pertama memperluas pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan. Yang kedua, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Yang keempat, membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, sarana prasarana. Aspek sarana prasarana ini ditujukan untuk mengadakan
menciptakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro dan kecil, serta memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro dan kecil. Ketiga, ada informasi usaha. Aspek informasi usaha ditujukan untuk membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis, serta mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, dan teknologi, dan mutu. Yang keempat, ada kemitraan. Pertama, untuk mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah, serta usaha besar. Yang ketiga, mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi antara usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat, mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar. Yang kelima, mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keenam, mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen. Next. Yang kelima, ada perizinan usaha ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keenam, kesempatan berusaha. Pertama, membuka peruntukan tempat usaha yang meliputi kemudian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, serta lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya. Yang kedua, menetapkan alokasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan rakyat. Yang ketiga, mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki fokus proses. Yang keempat, menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kelima, melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Next. Yang ketujuh, ada promosi dagang, meningkatkan promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan luar negeri. Yang kedua, memperluas sumber pendanaan untuk promosi usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga, memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat, memfasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan yang terakhir, yang ke-8, dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Om Shanti.